Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai EYD tentang penggunaan tanda koma, tanda tanya, tanda petik, tanda seru, dan tanda hubung. Yang pertama, tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam sebuah perincian atau bisa dikatakan sebagai pemisah antara unsur-unsur yang ditulis. Satu, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian atau bisa dikatakan sebagai pemisah antara unsur-unsur yang ditulis. Satu, contoh, kita membutuhkan kursi, meja, dan papan tulis. Dua, nasi, koma, kentang, koma, dan mie termasuk sumber karbohidrat. Tiga, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan satu, akta kelahiran, koma, dua, ijazah terakhir, koma, dan tiga, surat keterangan kesehatan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat bertentangan. Contoh, saya ingin makan, koma, tetapi saya takut gendut. Dua, bukan saya pelakunya, koma, melainkan adik saya. Tiga, dia hobi olahraga, koma, sedangkan adiknya hobi melukis. Gantian lagi. Saya Rizky Agung Himawan, NIM 2311304098. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diajak, koma, saya akan ikut. Karena olahraga, koma, dia menjadi sehat. Agar memiliki masa depan yang indah, koma, kita harus banyak belajar. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu sombong dan egois. Oleh karena itu, koma, dia tidak mempunyai banyak teman. Anak itu memang rajin olahraga sejak kecil. Jadi, koma, dia berhasil menjadi atlet terkenal. Dia berasal dari kampung. Meskipun demikian, koma, dia berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Yang nomor 5, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti o, koma, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Contohnya, wah, koma, seru sekali, tanda seru. Di mana rumahmu, koma, dik, dia bahagia sekali, koma, bu. Nomor 6, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dan dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata mama saya, koma, tanda petik, kita harus saling menolong dalam hidup ini. Kita harus bersyukur dalam hidup ini, koma, kata nenek saya, koma, karena akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Contohnya, tanda petik dari mana saudara berasal, tanda petik tanya Pak Lurah, titik benar. Tanda petik dari mana saudara berasal, tanda petik, koma, tanya Pak Lurah, titik salah. 8. Tanda koma digunakan di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Contohnya, saudara titik angkasa dinata, Jalan Kasih, 1 _18, Kelurahan Sekar, Kecamatan Mayora,
Bengkulu 40113. Direktur PT Sumba Indah, Jalan Pangeran Wijaya nomor 71, Surabaya 10430. Sleman, 25 Maret 2024. Budean, Sleman. 9. Tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera. Salam penutup, seperti salam takjim atau hormat kami. Dan nama jabatan penanda tangan surat. Contohnya, dengan hormat, koma, salam sejahtera, koma, salam takjim, koma, hormat kami, koma, kepada badan, koma, rektor, koma. 10. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dan singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Contohnya, Syakila Salsabella, S.S1, MSI. Terus yang kedua ada Prof. Dokter Nu Rahmat, SE, MA, PH, D. B. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat tanya. 1. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan hari buruh diperingati? Siapa pencipta lagu tanda kutip penjaga hati tanda kutip, 2. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Dalam kurung, tanda tanya, tutup kurung. Di Indonesia terdapat 740, buka kurung, tanda tanya, tutup kurung, bahasa daerah. Selanjutnya, Tanda petik. Tanda petik digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. 1. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, saya belum siap, kata Miza. Kedua, tunggu sebentar. Ketiga, saya takut, kata Ica. Nomor 2, menutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contohnya, karena warna kulitnya, tanda koma, Budi mendapat julukan, tanda kutip, si hitam, tanda kutip. D. Tanda seru. Tanda seru digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat saruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Contohnya, alangkah seramnya peristiwa itu, tanda seru. Bersihkan kamar mandi itu sekarang juga, tanda seru. Merdeka, tanda seru. Tanda hubung. Merupakan penghubung unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, menghubungkan kata ulang dan menghubungkan unsur bentuk jamak. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, Ibu memasak ayam bakar untuk makan malam di rumah nenek.
Kedua, kemarin kakak dan adik pergi ke pasar. Dan yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contohnya, sama strip sama. Yang kedua, berapi-api. Yang ketiga, alang-alang. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal bulan dan tahun yang dinyatakan dengan angka. B. Menyambung huruf A dalam kata yang dieja satu demi satu, dan C. Menyatakan skor perbandingan. Yang keempat, tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, bervariasi, mengurus, dalam kurung merawat, atau koma memelihara. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, koma yaitu diantaranya huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Contohnya, D kurang 4, peringkat K kurang 2, tahun 2000 tahun 2000-an, hari kurang. Yang keenam, hubung tidak digunakan angka jika jumlah huruf. P4 banget pemberdayaan pendidikan. Yang kedua, P3K. Buka kurung, pertolongan pertama pada kecelakaan tutup kurung. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah. Bahasa asing atau slang. Contohnya satu, menginstal bahasa Inggris. Di-upgrade, diperbaharui bahasa Inggris. Yang ketiga, membackup, menyokong, membantu bahasa Inggris. Yang keempat, ditafsir, dijelaskan bahasa Arab. Delapan, tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur atau yang merupakan satu kesatuan. Satu, kakak beradik, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tiga, Konferensi Asia Afrika. Ketiga, Konferensi Asia Strip Afrika. Yang keempat, P4TK, Pusat mengembangkan dan memperdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Stop. Delvia lagi atau Ani? Udah selesai apa masih? Udah. Berarti aku nggak kebagian kan? Nggak apa-apa. Oh iya, bacanya satu-satu yang terakhir tadi. Oke, kalian penutup aja. Salam penutup. Udah mau ditutup. Bentar.
Miftah Miftah atau ini ngomong kalimat penutup atau siapa? Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Sudah. Tidur ya. Good night. Udah ya, Apa di itu? stop aja ya recordnya. Udah, nanti siapa yang mau post?